menentukan benar atau tidak, kita butuh mizan. Kita butuh mizan. Artinya dengan mizan tadi ini, alat pengukur ini kita bisa menentukan ini benar, ini tidak benar. Nah, alat pengukurnya itu apa? Yaitu kita lihat sirahnya sahabat, sirahnya aslafun as-salihun, itu mizan. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tidak sekedar mengatakan ilzam kitabullah watba' sunnatan, gak hanya lazimi Al-Quran dan ikuti sunnah, gak berhenti di situ. Nah, di situ ada waqtat hadaqallah bil aslafi, dan ikutilah jejak para salaf, niscaya engkau dapat petunjuk Allah. Karena menjadi ukurannya, yang jadi penentunya benar atau tidak, itu salaf. Ya, semua pakai Al-Quran dan hadis. Khawarij pakai Al-Quran, pakai hadis. Rafidhah, Syiah pakai Al-Quran, pakai hadis. Ya. Ibadiyah pakai Al-Quran dan hadis. Qadariyah pakai Al-Quran dan hadis. Mu'tazilah Al-Quran dan hadis. Nah, untuk menentukan mana yang benar, mereka semua mengaku ikut Al-Quran, ngaku ikut Al-Quran, ngaku ikut hadis. Mana yang benar? Waqtat hadaqallah bil aslafi. Nah, bagaimana salaf kita? Bagaimana para sahabat? Itu menjadi penentunya. Itu menjadi penentunya. Itu alat pengukurnya. Nah, tapi kalau nggak tahu sirahnya sahabat, maka gampang sekali terjerumus dalam kesesatan. Kenapa? Karena nggak ada perbandingannya, nggak ada alat ukurnya, nggak ada penentunya. Nah, contoh saya kasih gambaran begini. Orang yang beli mutiara, beli berlian, ya, dia bukan ahlinya, jelas bisa ketipu. Nanti itu beling koco di mana iki mutiara harganya 5 juta, langsung beli. Nah, harus ada ahlinya dulu, harus ada ahlinya. Nanti ahlinya yang punya alatnya, dilihat, dikeker, ya, oh ini asli, seperti asli. Nah, beli kita nggak tertipu. Itu ada ahlinya, ada alat pengukurnya. Sama juga emas, perak juga begitu. Kalau bukan orang ahlinya ya nggak bisa. Nggak punya alatnya ya nggak bisa. Nggak akan tertipu. Begitu juga dalam agama. Kalau sekedar baca Al-Quran, hadis saja, mendengarkan Al-Quran, hadis saja, kita tanpa punya alat timbangnya, alat ukurnya, maka pasti akan tertipu, terjerumus dalam bid'ah, terjerumus dalam kesesatan. Kadang kesesatan itu bukan dari satu sekte, satu ajaran. Kesesatan itu bisa timbul dari budaya di satu tempat. Ya, ada kebiasaan yang dianggap wajar. Kebiasaan yang dianggap wajar. Kemudian
kita anggap hal itu juga wajar karena banyak yang melakukan. Mungkin kalau di daerah sini gak seperti itu, tapi kalau di daerah di mana ini, ya Allah, astagfirullah, Jawa Barat itu, ya Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu, sebagian mereka kalau anaknya hitanan datangkan orkes dangdut, ya, datangkan apa ya, penyanyi ini apa jenenge itu, biduan, ada biduannya. Tapi tulisannya di mana walimatul hitan, tasyakuran walimatul hitan. Tapi nekakno maksiat gimana? Lu kenapa kalau ditanya Sohibul Bait, lu kenapa sampean kok nekakno orkesan? Oh, inggih soalnya semua di desa ini kalau ada hitanan datangkan itu. Jadi kalau nggak datangkan itu tidak sah. Nah ya, nah itu budaya yang sudah dianggap wajar walaupun bertentangan dengan syariat. Nah, orang tergiur, orang menganggap hal itu bukan dosa, orang menganggap hal itu bukan satu hal yang mungkar, dianggap satu hal yang wajar. Itu juga bahaya. Kita tidak terasa mengikuti suatu kemungkaran, kesesatan, karena banyaknya orang yang melakukan.